Oke, mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi Bapak Ibu, wabarakatuh. khusus kelompok Selamat 1, siang. Ya, pembelajaran manajemen kinerja oleh Bapak Perlindungan. Baiklah, saat ini kita diskusi Bapak Ibu terkait penentuan organisasi digital yang akan kita pilih sebagai tugas yang diberikan oleh Pak Perlindungan. Nah, mungkin yang pertama, eh, kepada Pak Adi untuk dapat memberikan penjelasan mengenai apa yang mungkin bisa kita usulkan eh, terhadap pengembangan organisasi digital yang ada di Indonesia. Silakan Pak Andi. eh, terima kasih Pak Edwin. Eh, Baiklah, rekan-rekan sekalian, kami berdiskusi terkait dengan inovasi digital yang akan kita terapkan di daerah kita masing-masing. Di sini kami kelompok 1 mengambil lokus di Bekasi. Kenapa Bekasi? Karena Bekasi merupakan pemenang inovasi digital keuangan daerah tahun 2023 terkait dengan penghargaan dari Bank Indonesia. Jadi Smart City Bekasi merupakan pemenang inovasi digital untuk tahun 2023. Aplikasi Smart Oke, City ini beberapa fiturnya itu terkait dengan pelayanan publik, itu terkait dengan keluhan-keluhan yang didapatkan oleh masyarakat nanti dituangkan di sana. Yang kedua terkait dengan informasi layanan publik, kesehatan, pendidikan, dan perizinan. Yang kedua, fitur aplikasi Smart City ini yaitu informasi kota terkait dengan peta-peta interaktif yang ada di sana, fasilitas sekolah, di mana pemerintahan dan area publik lainnya. Juga ada agenda kota itu terkait dengan informasi tentang acara kegiatan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bekasi. Yang ketiga itu transportasi dan lalu lintas, informasi lalu lintas di mana titik kemacetan dan ada jalan-jalan alternatif yang akan dilalui oleh pengunjung. Yang keempat itu keamanan, itu ada panic button dan informasi keamanan di mana jika ada suatu keadaan darurat ini akan disiarkan melalui aplikasi ini. Yang kelima itu pembayaran dan perizinan, itu pembayaran pajak dan retribusi memakai kualitas secara online, begitu juga dengan pengurusan perizinan dilakukan secara digital. Beberapa manfaat dari Bekasi Smart City ini yaitu tentu pemerintah daerah lebih efisien dalam melaksanakan kerjanya karena dibantu oleh sistem digital aplikasi Smart City. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Tentu masyarakat tahu karena ada aplikasi ini mereka sudah tahu semua mungkin apa informasi-informasi yang akan diberikan oleh Pemkab Bekasi. Yang ketiga tentu adanya partisipasi dari masyarakat karena ada fitur terkait dengan keluhan dari masyarakat. Nanti apa usulan-usulan ada keluhan masyarakat akan dapat dituangkan di fitur tersebut. Yang keempat itu kemudahan akses informasi di mana ketika orang baru datang ke sini bisa mengakses peta pada peta yang ada di aplikasi ini dan juga peta terkait dengan jalan-jalan atau transportasi darat yang ada di Bekasi. Yang terakhir terkait dengan pengolahan data yang lebih baik, tentu karena akuntabel tadi dan pembayaran pajak, perizinan besar kita akhirnya memudahkan kita mengontrol data sehingga data itu tersebut bisa terkelola dengan baik. Mungkin itu yang pertama Pak Edwin berkaitan dengan kenapa Bekasi kita pilih dan kenapa Smart City Bekasi kita pilih. Terima kasih Pak Edwin. oke. Terima kasih Pak Andi atas penjelasannya cukup luar biasa. Kayaknya kita lebih meyakinkan bahwa tugas yang akan kita pilih itu terkait dengan organisasi digital itu pengembangan Smart City di Kota Bekasi. Mungkin rekan selanjutnya pada Bu Dina mungkin bisa menjelaskan kira-kira dukungan SDM-nya seperti apa yang Baik, bisa kita jelaskan nanti dalam tugas untuk mendukung pengembangan Smart City yang ada di Kota Bekasi. Silakan Bu Dina. baik, terima kasih Pak. Tentu saja penggunaan aplikasi tidak bisa terlepas dari penyediaan SDM yang tepat dalam proses pelaksanaan aplikasi Bekasi Smart City. Dari yang saya
yang saya lihat itu ada 6 poin aspek penting yang terkait dalam dukungan SDM di internal dalam penggunaan aplikasi Bekasi Smart City. Yang pertama itu pelatihan dan pengembangan kompetensi. Tentu saja pelatihan dan pengembangan kompetensi ini sangat diperlukan untuk memberikan pelatihan kepada pegawai mengenai bagaimana mengelola sistem teknologi Bekasi Smart City melalui pelatihan teknologi informasi, workshop seminar, ataupun sertifikasi khusus untuk pegawai yang melaksanakan kegiatan di Bekasi Smart City ini. Lalu selanjutnya aspek yang kedua yaitu rekrutmen dan penempatan pegawai. Dalam rekrutmen dan penempatan pegawai itu harus benar-benar diteliti, harus penempatan pegawai yang tepat untuk mengisi komposisi yang diperlukan di operasional pada aplikasi dan juga memerlukan tenaga ahli IT serta diperlukan tim proyek khusus yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, misalkan ada manajemen proyeknya, ada yang di bagian layanan publik, komunikasi, serta di bagian IT-nya, di teknologinya. Yang selanjutnya itu pengelolaan perubahan, ya ini aspek dalam mengelola manajemen perubahan, karena teknologi ini selalu berkembang sehingga memungkinkan untuk aplikasi yang digunakan untuk di-upgrade lagi, termasuk juga pegawai yang mengelolanya. Lalu yang keempat itu dukungan teknis dan operasional. Di sini perlu juga dibentuk tim dukungan teknis yang siap dalam membantu pegawai untuk menghadapi masalah teknis. Terus juga ada pemeliharaan sistem dan harus menyiapkan juga respons cepat untuk mengelola setiap keluhan yang muncul dari aplikasi yang telah dibuat. Yang kelima itu ada evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Tentu saja setiap program yang telah kita buat itu harus dievaluasi. Evaluasi untuk menentukan titik kelemahan dan kekuatan serta untuk pengembangan terhadap program tersebut. Dan yang terakhir itu adalah aspek kerjasama dengan institusi pendidikan. Tentu saja ini sangat diperlukan dan juga ini sudah dilakukan di Bekasi Smart City ini karena ada beberapa program dari lembaga pendidikan itu sudah menempatkan mahasiswanya itu untuk magang pada program Bekasi Smart City dan juga didukung dengan program pelatihan khusus untuk pegawai yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang berkompeten di bidangnya. Sepertinya itu saja Pak Edwin, kalau dari sisi SDM-nya. Terima kasih Bu Dina Ardi atas Ya, Pak. penjelasannya terkait dengan dukungan SDM apa yang diperlukan dalam rangka mengembangkan Bekasi Smart City ini. Mungkin lanjut dengan Pak Erlangga, kira-kira kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Bekasi Smart City ini dalam rangka pengembangan Smart City ini. Silakan. Baik, Mungkin berikut Pak solusinya. Edwin. Baik, langsung aja Pak Edwin. Saya Silakan. kira dalam hal aplikasi Bekasi Smart City ini ada beberapa tantangan atau kendala. Ada sekitar 4 kendala yang dihadapi. Salah satunya 1, keterbatasan anggaran. 2, penerimaan masyarakat. 3, keamanan data. Dan 4, integrasi dengan sistem existing. Oke. Keterbatasan anggaran itu memastikan dana yang cukup untuk pengembangan, peluncuran, dan pemeliharaan aplikasi. Sedangkan untuk penerimaan masyarakat, mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Keamanan data, menjaga keamanan data pribadi, pengguna, dan informasi sensitif lainnya. Sedangkan integrasi dengan sistem existing, memastikan aplikasi dapat diintegrasikan dengan sistem dan prosedur yang sudah ada tanpa mengganggu operasional yang sedang berjalan. Mungkin itu masukan dari saya, Pak Edwin. Kendala-kendala yang Terima kasih ya Pak Erlangga atas masukannya.
Jadi sama-sama kita sudah dengarkan terkait kenapa kita memilih Bekasi Smart City sebagai bagian dari tugas kita pada saat ini. Mungkin kebutuhan SDM-nya seperti apa, penjelasan terkait kendala dan hadapan serta solusi yang akan dilakukan seperti apa. Jadi saya selaku yang dituakan di sini mungkin berkesimpulan bahwa pertama mungkin tugas yang akan kita ambil adalah benchmarking atau adopsi daripada Bekasi Smart City ini untuk kita terapkan dalam pekerjaan kita. Tentu ada beberapa langkah-langkah yang harus kita eh, lakukan atau kita susun sebagai bagian dari proses penerapan adopsi Bekasi Smart City ini. eh, Tidak saya jelaskan secara rinci, sekilas saja gitu. Langkah-langkah yang pertama adalah eh, penyiapan infrastruktur. Nah, penyiapan infrastruktur yang mana infrastruktur IT khususnya ini perlu kita pastikan dapat terbangun dengan baik sebagai langkah konkretnya. Kemudian pengembangan dan penyusunan aplikasi. Kira-kira mungkin pemerintah kabupaten kita yang berada saat ini tentu ada aplikasi yang sama yang sudah kita kembangkan. Artinya mungkin aplikasi apa yang bisa kita adopsi, yang kita bisa jalankan di tempat kita. Kemudian seperti kata Bu Dina tadi, mungkin perlu penyiapan SDM, ya, berupa pelatihan maupun peningkatan kapasitas SDM. Kemudian supaya pelaksanaan Bekasi Smart City bisa kita adopsi dengan baik dan efektif di lingkungan pekerjaan kita, maka diperlukan semacam sosialisasi dan komunikasi untuk membangun persepsi bahwasannya aplikasi atau konsep Smart City ini betul-betul bisa berjalan dengan baik di lingkungan kerja kita, umumnya di pemerintahan kita. Dan yang berikutnya itu uji coba. Artinya setelah kita mengadopsi beberapa aplikasi, kita lakukan pengujian terlebih dahulu sebelum kita publish ke masyarakat. Agar apa? Kita bisa mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan aplikasi itu berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, tentunya setelah kita lakukan uji coba, ya tentunya kita luncurkan. Harapannya luncuran dan implementasi, harapannya aplikasi yang kita bangun itu dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum. Nah, secara paralel juga setelah kita lakukan peluncuran, ya tentunya untuk menjaga kualitas penerapan Bekasi Smart City ini di daerah kita, tentu kita harus mengevaluasi secara berkala agar pelaksanaan pengembangan Smart City ini berjalan dengan baik. Nah, tentunya ini tidak lepas dari kerjasama dengan pihak eksternal, ya. Bagaimana kita mengkolaborasi dengan pihak eksternal, seperti kemitraan dengan teknologi, dengan siapa yang kita bekerja dengan penyedia teknologi yang kita kerjasamakan. Kemudian kita mengandeng komunitas untuk menjaga, memelihara agar ini dapat berjalan dengan baik. Dan yang berikutnya manajemen risiko dan keamanan serta dokumentasi dan pelaporan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya simpulkan, artinya tugas yang akan kita pilih sebagai tugas manajemen kerja adalah Bekasi Smart City sebagai pemerintah yang terpilih, seperti kata Pak Andi tadi, dapat penghargaan pelaksanaan digital organisasi. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.